Halo guys, today aku mau berbicara tentang hambatan atau garis besar secara umum kenapa menurutku sih ya secara pribadi, meskipun ini pribadi tapi definitely aku belajar dari pengalamanku sendiri sama dari hal-hal apa yang terjadi di lapangan. Banyak sekali orang yang sangat-sangat mengkritisi dunia pendidikan kita, dimana pendidikan di Indonesia itu kan banyak nih hambatannya, you name it lah, hal-hal yang bisa kamu dan yang kayak seandainya ya di sekolah kita tuh kayak gini, andaikan ya sekolah kita tuh gini, and you wish for that happening in your school. Dan aku juga dahulu pengen sekolah di sekolah unggulan ya karena itu. Now, aku baru saja ikut yang namanya workshop pengembangan kurikulum dan aku gabung di hari kedua dan hari ketiga. Dan di situ I know why kenapa kurikulum sekolah itu dia tidak berkembang bagaimana yang pemerintah atau mungkin masyarakat luas inginkan, ya karena institusi di dalam sekolah inilah yang punya banyak sekali hambatan, terutama menurut aku beban kerja yang menurut aku ini nggak biasa gitu. Jadi anggaplah sekolah ini semacam perusahaan yang dimana dia mempekerjakan sejumlah sumber daya manusia yang seleksinya kita belum tahu nih. Waktu seleksi masuk menjadi guru, apakah kualifikasinya sama? Oh enggak. Apakah mereka punya tingkat kemampuan manajerial, sosiokultural, sama kemampuan mendidik yang baik? Tapi guru itu bukan cuman diharuskan menguasai mengajar, kualifikasi mengajar, tapi dia juga harus sebagai yang orang-orang nggak tahu ya, dan yang setelah aku tahu ya, setelah aku masuk ke dalam struktur sekolah ini. Jadi kalau di perusahaan kita punya manajer dan kita punya CEO, kemudian kita juga di atasnya kita punya direktur. All of that ada di dalam satu tugas, yaitu kepala sekolah. Bayangin. Terus kepala sekolah ini dalam melaksanakan tugasnya dia nggak sendiri, tapi dia dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Ini kayak bawahan dari kepala sekolah gitu, guru-guru yang ada di bawah. Nah, bedanya kepala sekolah sama guru-guru ini ialah kalau guru-guru ini kan kita diangkat oleh sekolah, yang tunjuk itu of course kepala sekolah dan juga dewan guru. Dewan guru berarti perkumpulan dari guru-guru yang ada di situ pada saat rapat. Nah, yang jadi inti dan mempertanyakan, terkadang kita menunjuk seseorang yang belum matang dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Beda dengan perusahaan, karena kompetitif alias kompetisinya tinggi banget kan. Orang-orang yang masuk di situ pun diseleksi dengan ketat. Guru juga memiliki hal yang sama, tetapi kurang. Di mana kurangnya? Guru lebih banyak kayak dipaksa untuk paham kualifikasi ini. Misalnya nih, kualifikasi kurikulum. Kayak misalnya aku sebenarnya belum benar-benar paham tugasku sebagai kepala urusan kurikulum nih membidangi apa saja. Kemudian lebih tumpulnya lagi karena kepala sekolahku pun tidak memberikan suatu training yang khusus kepada aku untuk mempelajari, nah ini loh
belajar yang ini, belajar ini. So aku merasa aku buta dalam hal melaksanakan tugasku sendiri. Itu yang aku rasa. Belum lagi di bidang kesiswaan. Belum lagi di bidang sarana dan prasarana. Yang aku tahu hanyalah bidangku. Tapi aku nggak tahu nih bidang yang lain. Selanjutnya, itu tadi tentang sumber daya manusia. Yang menjadi halangan, ini kan kalau kita bilang makro, itu kan keseluruhan sistem pendidikan ya yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita sebut mikro, berarti gimana sekolah itu berlangsung. Nah, aku baru paham nih, ada yang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini tuh disingkat KOSP. Di sini, perwujudan dari KOSP ini yaitu visi misi sekolah, visi misi sekolah. Visinya sekolah itu dia pengen jadi apa? Misinya, demi mewujudkan visi, dia melakukan apa dalam misinya. Kemudian termuatlah tujuan sekolah, misalnya peningkatan prestasi siswa dalam bidang titik-titik-titik. Kemudian, sebelum suatu sekolah memiliki kurikulum operasional satuan pendidikan yang berbeda antar satu sekolah dan sekolah lain, ini mesti ada dulu nih yang namanya analisis karakteristik, di mana ada beberapa poin yang aku catat. Analisis karakteristik lingkungan sekolah, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Terus hal-hal tersebut ini adalah komponen dari KOSP. Jadi sebelum kita merunut KOSP itu, kita tuh harus memiliki yang namanya analisa dulu, di mana analisa ini nggak main-main. Kalau orang menentukan suatu keputusan, dia harus menganalisa. Ini tugasnya siapa sih kalau di perusahaan? Ini gajinya tinggi loh. Tapi ini semua dikerjakan oleh guru dan dewan guru dan kepala sekolah, tim kurikulum dan kepala sekolah. Ini artinya apa? Artinya seiring waktu, katakanlah misalnya guru itu bertugas pertama 2 tahun. Kemudian dia menemukan, oh dia harus nyusun ini. Tapi dia dituntut dengan cepat gitu. Akibatnya, waktu dia sekolah, dia belum mendapatkan materi kurikulum tentang analisis karakteristik lingkungan sekolah itu harus seperti apa. So, dibuatlah analisis ini secara main-main, secara kebohongan, bukan berdasarkan fakta. Karena pada dasarnya, waktu dia kuliah dulu, waktu kita sekolah dulu, dan waktu aku pernah dalam profesi pendidikanku itu, aku gak pernah nih yang namanya analisis karakteristik lingkungan sekolah. Aku gak pernah belajar itu, karena ini adalah materi di mana materi ini didapatkan oleh guru yang bekerja di sekolah. Sedangkan dosen yang ngajarin aku itu rata-rata gak pernah terjun langsung, atau bisa jadi dia cuman kayak visite gitu, kayak kunjungan gitu ke sekolah. Tapi untuk terjun langsung dalam dunia pendidikan, she's never been gitu. So gimana caranya dia mau ngajarin kita sebagai anak kuliah yang baru mempelajari dunia pendidikan itu tentang analisa karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah. So we never made it. Karena data yang kita ambil bukan berdasarkan fakta lapangan, maka keputusan yang akan terjadi juga untuk membentuk KOSP kurikulum ini, pengorganisasian pembelajarannya, perencanaan pembelajarannya, kita buat bukan berdasarkan fakta. Dan kita buat bukan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Sehingga timbul keputusan yang gak nyambung sama keadaan sekolah. Gak nyambungnya KOSP dengan keadaan lingkungan itu mengakibatkan proses pembelajaran yang tidak sesuai target. Jadi anggaplah kamu punya perusahaan
Dia ambil data dari konsumen kamu, nggak berdasarkan fakta yang ada di lapangan. So, kamu akan menentukan atau mengambil keputusan marketing yang nggak sesuai market juga, yang nggak sesuai dengan sasaran market kamu. Terus, untuk mengevaluasi terjadinya untuk melihat adanya perbaikan mutu pembelajaran ini, kita harus melihat beberapa komponen, yaitu asesmen. Asesmen itu adalah tes gitu. Hasil tes ini itu tingkat literasi, tingkat numerasi siswa, dan juga lingkungan belajar dan proses pembelajaran dan karakter yang ada di siswa itu. Kemudian berikutnya data dapodik, artinya kebutuhan guru yang ada di lingkungan sekolah itu sesuai nggak? Kalau yang pertama ini asesmen dulu lah ya. Asesmen ini kan kemampuan literasi siswa. Anggaplah pada saat orang melakukan tes asesmen, ini aku buka aja kali ya. Pada saat anak-anak melakukan asesmen itu, guru ini yang ada di sekolah takut, dalam tanda kutip, mereka punya mindset bahwa kalau kita memiliki nilai yang rendah berarti kita buruk dong. Nah, persepsi kita yang buruk itu yang menjadikan guru-guru akan melaksanakan semacam tipu daya. Tipu daya dalam hal merekayasa jawaban siswa. Apa yang guru-guru lakukan? Guru-guru memanipulasi jawaban siswa, nilai siswa, sehingga ketika asesmen ini dan nilai-nilai yang terbentuk itu bukanlah nilai yang sebenarnya. Anggaplah nilainya menjadi kemampuan siswa yang sebenarnya di lapangan itu bisa jadi di bawah angka 50, taruhlah 45. Padahal setelah tes, karena gurunya ngaco, gurunya pengen bikin nilai yang tinggi dan gak pengen sekolahnya dinamakan rusak atau buruk atau terserah, itu jadi dia membantu dalam tanda kutip, I don't know gimana caranya, pokoknya guru bisa ngebantu siswanya. Jadi nilainya siswanya tuh jadi 80 atau 75 lah paling rendah. So kelihatan sekolah ini it's fine, padahal nilai 80 dan 75 ini bohong. Tadi nggak sesuai fakta. Kemudian data dapodik. Data dapodik ini kalau operator sekolahnya rajin, data dapodik ini bisa diupdate berapa lama dalam beberapa kali waktu. Nah, kalau operator sekolahnya nggak rajin, mengakibatkan guru-guru harus mengecek berulang kali data dapodik yang mereka miliki. Akibatnya, ketika ada sesuatu yang salah, guru-guru yang semulanya punya jam mengajar di sekolah, jam efektif mengajar di sekolah, anggaplah misalnya 14 jam mengajar di sekolah dalam 1 minggu. Dia harus izin untuk pergi ke dinas pendidikan untuk misalnya konsultasi, memperbaiki data, sehingga murid-murid kehilangan waktu dan kehilangan hak mereka untuk belajar seperti yang mereka harusnya dapatkan. Selanjutnya, data GTK. Data GTK ini maksudnya data-data guru, tenaga kependidikan yang ada di dalam. Ini sudah benar apa enggak? Dapodik ini ada 2, dapodik guru dan dapodik siswa. Kalau misalnya dapodik siswanya aman, atau misalnya aman itu dalam tanda kutip, siswa yang keluar benar-benar keluar, udah dikasih keluar belum? Siswa yang masuk, pas dia masuk udah benar didata belum? Karena ketika ini belum terdata dengan baik, operator sekolahnya misalnya over tugas jam, terlalu banyak mengambil jam mengajar di luar, mengakibatkan dia nggak fokus di satu pekerjaan yang benar-benar dia harus fokus di pekerjaan tersebut, mengakibatkan siswa ini terhalang untuk misalnya ujian sekolahnya, bisa jadi dia harus kembali ke sekolah asal dan mengakibatkan siswanya nggak nyambung dong. Awalnya dia sekolah di A, tapi namanya masih di sekolah B, akhirnya dia balik lagi ujian di sekolah B. Dan ini tuh krusial banget karena ini juga berhubung sama NIK nomor induk kependudukan. Nah, semuanya ini asesmen, dapodik, data GTK, tracer studi siswa, ini tuh akan
menjadi profil dan rapor pendidikan. Di mana rapor pendidikan inilah yang dijaga oleh guru. Guru-guru kepala sekolah biasanya nggak mau rapor pendidikannya buruk. Tapi yang guru-guru dan kepala sekolah nggak lihat adalah kalau buruk, kita harus mengupayakan upaya perbaikan. Di sanalah kita melihat data bahwa upaya perbaikannya, oh ini loh, ini yang harus kita perbaiki. Tapi manakala datanya bohong, kita nggak benar-benar yakin apakah data ini benar-benar real atau palsu. Karena datanya bohong, kita nggak tahu dari akumulasi yang udah ada di web rapor pendidikan ini, yang mana nih yang benar-benar fakta yang harus kita lakukan, dan mengakibatkan kita kurang di langkah selanjutnya, yaitu evaluasi diri dan analis profil dan rapor satuan pendidikan. Ini mengakibatkan kita lumpuh di bagian evaluasi diri. Di tahap selanjutnya, karena tadi evaluasi dirinya udah kurang, sehingga dalam penyusunan ini ya, masuk di RKS, rancangan keuangan sekolah, rancangan keuangan anggaran sekolah. Ini termuat kegiatan-kegiatan sekolah apa saja. Kan tadi udah evaluasi. Dimana kalau misalnya nilainya real, dia buruk, kayak misalnya nilainya merah 50, kita bisa tahu, oh bidang ini yang akan kita perbaiki, misalnya bidang literasi murid, ini harus kita perbaiki. Sehingga dalam perumusan rancangan anggaran ini, kita membuat program untuk meningkatkan literasi siswa. Nah, gimana coba kalau misalnya literasinya udah tinggi? Kan tadi kita harus melihat dari rapor pendidikan. Gimana kalau misalnya rapor pendidikannya itu bohong? Nah, maka terjadilah perbaikan mutu yang kita harapkan bersama-sama sesuai dengan fakta di lapangan. Itu dia, masalah pendidikan di Indonesia itu rumit.